Halo, good morning semuanya. Shalom. Kita cek sound dulu ya. Kalau sudah ada yang hadir, bisa mendengarkan suara kita, boleh kasih komen di situ. Mari kita memulai. Good morning Jesus. Pada pagi hari kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Yesus. Sebab dia Allah satu-satunya yang selalu berada di depan kita, mengalahkan segala iblis dan tantangan apapun yang kita hadapi bersama-sama. Puji nama Tuhan. Mari kita serukan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi serukan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalah tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, amin. Menara yang kuat, katakan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan sekali lagi bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan. Nama Yesus adalah nama di atas segala-galanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepadamu saat ini. Kami datang di hadapan-Mu saat kami membuka mata kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, di seluruh penjuru kota di Indonesia atau mungkin yang sedang berlibur di luar negeri, kami tetap mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami mau mengingat-ingat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Dan biarlah setiap pujian, setiap syukur, setiap penyembahan kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu karena dosa itu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
Saat ini kami ingin masuk lagi menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami rindu hadirat-Mu yang kami percaya sudah hadir di tengah kami saat ini. Tuhan, kami ingin merasakan jamahan-Mu yang lebih dalam lagi. Thank you, Jesus.
hadiratmu saat ini Yesus. Thank you Lord. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, menejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu, mengejar, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Allah yang sungguh hebat, Allah yang perkasa, ku sembahlah Tuhan. Shikara lama rawala ya rana maria, oh ya rana ya rana, ku sembahlah. Oh ya luar biasa ku puji namamu Yesus. Benar Tuhan, kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami mau kejar hadir-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami tidak mau salah cari. Kami mau hanya mencari-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu Tuhan. Sapa kami Tuhan, persiapkanlah hati kami. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh ingatkan kami untuk terus mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Amin. Good morning guys. Selamat pagi semuanya. Kita mau pada pagi hari ini dengan tema jangan salah cari. Kita tetap mau cari Yesus, bukan yang lainnya. Bacaan pada pagi hari ini kita mau ambil dari Yohanes bab yang ke-6. Liturgi itu dari ayat yang ke-22 sampai yang ke-29. Namun saya akan sedikit mundur untuk mengingatkan apa saja yang terjadi pada bab ke-6 ini. Kalau kita lihat ayat yang pertama itu berbicara mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang. Ya. Kemudian itu adalah suatu mukjizat yang luar biasa. Ya, yang dahsyat. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka Yesus murid-muridnya menyeberang ke Kapernaum dan di ayat yang ke-16 Yesus berjalan di atas air. Ya. Sebentar, ini ada yang mengatakan bahwa suaranya hilang. Iya, yang di Instagram. Nanti kita aja deh. Saya terus saja biar nggak terputus firmannya. Nanti di siaran ulang. Oke. Kemudian Yesus berjalan di atas air, itu ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus berjalan di atas air, saudara tahu bahwa setelah memberikan makan 5.000 orang, ya, selesai, wah mereka takjub sekali. Kemudian perahunya itu cuma satu. Ya, ketika hari mulai malam, ayat 16, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ya, Yesus tidak ada di kapal itu. Ya. Dan kemudian hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Di bab yang lain, di Markus dikatakan juga bahwa ada sekitar 3 jam lebih mereka harus menghadapi gelombang laut ini. Ya. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, dan mereka pun ketakutan, namun Ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Ya. Di ayat yang di Injil Matius ada diperjelas, Petrus boleh berjalan di atas air, ya, kemudian mereka naik ke perahu. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah ayat ke-21 di Injil Yohanes. Bab 6 ayat ke-21. Lalu mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai di pantai yang mereka tuju. Ayat ini ketika saya baca kemarin, ketika mereka boleh bertemu dengan Yesus dan mereka membiarkan Yesus untuk masuk ke dalam perahu, maka terjadi suatu mukjizat, yaitu seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ini adalah suatu mukjizat. Karena apa? Karena ketika Yesus hadir, maka Yesus mampu tidak hanya meredakan gelombang laut itu, ya, tidak hanya meredakan ketakutan mereka, tetapi segala permasalahan mereka yang mereka hadapi di tengah danau yang begitu besar itu, seketika itu mereka bisa bisa sampai di pantai. Ini yang luar biasa, ya, dan yang kita harus ketahui. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang 22, bacaan liturgi. Keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ dan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Jadi murid-muridnya tahu bahwa Yesus sudah datang dengan satu perahu dan murid-muridnya sudah berangkat, dan mereka juga tahu bahwa Yesus tidak naik perahu itu.
Ya, jadi mereka cari, tetapi tidak ketemu. Nah ini mujizat. Jadi Yesus benar-benar berjalan ya malam harinya kemarin. Sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Sudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi ketika tidak ada, ketika tidak ditemukan, akhirnya mereka berangkat menuju ke Kapernaum. Ya, mengejar Yesus. Ayat yang 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus tidak jawab kemarin dulu enggak ya. Tapi Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan memberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat-sahabat GMJ, kalau kita lihat ternyata motivasi daripada mereka setelah mereka diberi makan 5.000 roti adalah mereka merasa kenyang, mereka merasa puas, mereka takjub akan suatu mukjizat yang telah Tuhan berikan. Dan itulah yang mereka perhatikan. Mereka mengejar, mereka kepingin lagi, kenyang lagi. Mereka mengejar tanda-tanda Allah, mereka mengejar mukjizat-mukjizat Allah. Dan inilah yang Yesus tegur pada pagi hari ini, dikatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, kamu telah kenyang." Jadi bukan karena melihat tanda kemudian percaya kepada yang memberi tanda itu, yang memberi mujizat, percaya kepada Yesus, tetapi cenderung orang-orang itu percaya kepada, takjub, senang, di-entertain dengan mujizat-mujizat. Mereka kepingin lagi, tidak bekerja, mereka kenyang. Mereka mengejar roti itu. Mereka mengejar, waduh enak ya, ikut Tuhan itu ya, kayaknya keren banget. Ketika kita ikut Tuhan, kita diberkati, wah luar biasa. Wah kita melihat ada orang yang disembuhkan, wah luar biasa. Kemudian apa? Kita datang lagi, agar supaya apa? Kita terus minta tanda. Kita datang mungkin kepada seseorang yang memberikan suatu kesembuhan. Ya karena apa? Senang disembuhkan. Tuhan dijadikan sebagai sesuatu, kita datang kepada Tuhan karena kita ingin agar supaya kita sukses, kita berhasil, duit banyak, pekerjaan menghasilkan, customer yang wah, terus manikam. Ya, pokoknya duit datang, ya gue ke gereja. Kita datang kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan menjadi dukun. Padahal di sini Tuhan katakan, "Hei, engkau mengejar aku." Mereka bela-belain datang karena apa? Karena Yesus memberikan mujizat, bukan karena percaya kepada Yesusnya. Mereka rindu akan tanda-tanda. Sehingga dikatakan di bab yang ke-6 ini, kalau saudara teruskan, mereka bertanya, "Lalu tanda apa supaya kami bisa melihatnya dan percaya kepadamu? Nenek moyang sudah kasih mana? Ya, sudah kasih apa?" Terus Yesus bilang ayat ke-35, Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan, siapa yang datang kepadaku, ia tidak pernah lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Dan terus Yesus jelaskan sampai dia berkata, "Siapa yang makan dagingku, siapa yang minum darahku." Dan banyak mereka yang meninggalkan Yesus di bab yang ke-6. Bab ke-6 ini adalah Yohanes bab 6 adalah bab yang panjang, tapi di sini Yesus mau tegaskan bahwa berapa banyak daripada kita datang kepada Yesus karena kita rindu akan berkat-Nya, karena kita rindu akan tanda-tanda mukjizat. Apa yang terjadi? Apa tanda-tandanya?
ketika kita tuh rindu pada mukjizat atau rindu kepada Tuhan Yesus. Kalau kita rindu akan berkat-Nya, kita akan selalu compare. Tuhan, aku sudah menerima ini, tapi kenapa aku masih belum bisa seperti Dia? Datang lagi kepada Tuhan, minta lagi. Tuhan, kenapa aku sudah begini? Iri hati. Kalau kita lihat tanda-tandanya, maka kita akan tak datang ke misa itu pilih-pilih. Ke persekutuan doa itu pilih-pilih. Siapa yang berbicara ya, enak apa enggak. Kita senang untuk dikenyangkan. Tetapi Yesus mengajarkan pada pagi hari ini, hei, datanglah karena engkau percaya kepadaku. Orang yang percaya kepada Tuhan itu beda. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan itu membuahkan suatu buah roh yang luar biasa. Ya, yaitu dia menjadi orang yang penuh sukacita. Dia menjadi orang yang penuh damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ada satu lagu yang mengatakan, in a good day, I am a child of God. In a bad day, I am a child of God. Ya, dia penuh dengan sukacita. Karena keadaan, kondisi, situasi itu tidak mempengaruhi kepercayaanku kepada Tuhan. Karena dimanapun kita berada, dalam pergumulan apapun, yang berada bersama kita itu bukan problem, bukan pergumulan, bukan hanya berkat, bukan kesuksesan, tetapi yang ada bersama kita adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau tekankan, bahwa mengapa engkau mengejar yang tidak kekal? Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa. Berapa banyak daripada kita mengenai Tuhan hanya pada persekutuan doa saja. Masalah tentang Tuhan hanya pada hari Minggu ketika kita misa saja. Tetapi setelah itu, sisanya kita terus memikirkan hal-hal yang tidak kekal, yang binasa. Seringkali kita tidak ada waktu untuk berdoa. Padahal berdoa itu adalah suatu hal yang penting. Seringkali kita hanya memberikan suatu waktu kita untuk misa saja, minggu saja. Saudara, anak saya, Josaya, itu kalau olahraga itu setiap hari, setiap bangun tidur dia olahraga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ajak kalah ya. Baru berapa bulan, 3-4 bulan dia sudah bisa apa namanya itu, Jos? Pull up. Wah, ya. Karena apa? Karena dia terus workout ya. Kita tidak bisa spiritual kita menjadi kuat kalau kita hanya pergi ke gym, spiritual gym hanya hari Minggu saja. Ya. Tuhan bilang, ayo percaya, datang kepadaku, kejar apa? Hadirnya. Mengejar hadirmu, itu yang tadi kita kejar. Bukan mengejar berkatmu, mengejar tandamu, bukan. Ya, lagu tadi kita nyanyikan, ya, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Yang kita kejar itu Tuhan. Hadirnya yang kita kejar. Dan Tuhan tahu loh, kalian mengejar hadirnya atau mengejar berkatnya saja. When we feel great, kita datang kepada Tuhan, minta lagi, tetapi ketika ada masalah, kita menjauh dari Tuhan. Atau kita hanya datang ketika kita ada masalah, minta supaya dipulihkan, setelah dapat pacar, setelah dapat pasangan hidup, setelah dapat anak, setelah pekerjaan kita sukses, yang merupakan salah satu bukti Tuhan mengasihi kita, kita tinggalkan dia. Apakah kita mengejar hadirnya? Tadi lagu itu, dekat padamu, itu rinduku. Apa kita merindukan dia? Atau kita merindukan, aku tak dekat supaya aku dapat berkat. Nah. Jadi kebalikannya, ketika kita mengalami masalah, kita juga sering menyalahkan Tuhan. Tuhan disalahkan. Tuhan, kau tidak mengasihi aku. Tuhan, engkau mengutuki aku ya karena aku banyak berdosa. Nah itu adalah suatu tanda di mana kita melihat berkat, melihat tanda.
datang kepada Tuhan adalah suatu hal yang penting. Bekerja, kita kadang-kadang harus lembur, itu adalah suatu hal yang urgent. Jangan gantikan yang penting dengan yang urgent. Berapa kali kita selalu mengejar kebinasaan, terus kerja, tidak ada waktu. Seakan-akan yang urgent itu menjadi yang penting. Dan ketika kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, sebagian besar karena kita telah meninggalkan yang penting, yaitu datang ke hadirat Tuhan. Maka Tuhan pada pagi hari ini bilang, ingatkan kita, ayo, biarkan aku masuk ke dalam perahumu. Maka seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Kayak film ya. Yesus izinkan mereka pergi. Satu perahu. Yesus berjalan karena dia ingin memberikan pengalaman yang luar biasa hanya kepada murid-muridnya. Dan Yesus tidak akan masuk ke perahu sampai di ayat yang tadi 20. Namun ia berkata pada mereka, ini aku, jangan takut. Lalu mereka mau menaikkan dia. Artinya apa? Yesus tunggu kita. Apakah engkau mau mengundang aku ke dalam hatimu? Ketika kita mengejar hadirnya, saudara, seketika itu juga kita sudah mengalami kemenangan. Masalah mungkin masih ada, tetapi fokus kita bukan lagi pada permasalahan hidup kita, bukan lagi pada segala macamnya. Yesus sudah mati di kayu salib, sudah katakan selesai. Semua beban sudah kutanggung. Tinggal apakah engkau mau mengundang aku masuk ke dalam perahumu. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya, dia tidak melihat tanda. Yesus berkata tadi, apa tandanya? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ketika Allah berkata, Tuhan berkata, jangan takut. Janganlah takut. Ketika Tuhan berkata, ampunilah, ampunilah. Ketika Tuhan berkata, serahkan seluruh hidupmu kepadaku, serahkan hidup, percayalah, kejar hadirnya. Maka kita akan mengalami sukacita dari surga. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita boleh mau menjadikan firman Allah ini menjadi pelita bagi kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah yang mampu kami percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang setia. Percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu nyata dan sempurna. Terima kasih. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Berpegang pada janji-Mu, hanya pada-Mu ku percaya. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Mengaku Kau Tuhan.
Kami percaya bahwa ketika kami melakukan kehendak-Mu, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami kejar Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau nyata dalam hidup kami. Engkau mampu Tuhan untuk mengatasi segala permasalahan hidup kami. Tapi yang terpenting Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, kami mengejar-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang kami inginkan, bukan hanya tanda-tanda semata. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu Tuhan mampu mengubah hidup kami Tuhan. Kau jamah setiap para viewer yang hadir pada hari ini. Biar Kau berikan damai, sukacita yang luar biasa dalam hidup mereka. Biar mereka boleh mengalami sukacita. Mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan di dalam keluarga mereka, pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada-Mu, Engkau akan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah Bapa kami yang setia. Kami percaya Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu. Dan ketika kami berdoa, amin, maka kami akan mengalami segala penyelenggaraan hidup-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Biarlah semuanya ini kami boleh naikkan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Thank you teman-teman yang stay tune bersama-sama kita live baik melalui GoPlay ataupun melalui akun Instagram HSM Worship. Katanya ini terakhir-terakhir suaranya nggak kedengeran lagi ya. Gimana tuh? Ya nanti kita akan coba di recap, nanti minta tolong sama adminnya GoPlay. Kan ada Mr. Eddie di sini. Jadi nanti ada adminnya, kita akan tayang ulang. Nggak tahu itu filenya bisa dikasihkan ke kita apa enggak, tapi nanti kita usahakan. Yang di mana Instagram ya. Thank you teman-teman sekali lagi yang sudah boleh join. Good Morning Jesus akan kembali lagi nanti hari Rabu ya. Kita masih di dalam format yang sama, Senin, Rabu, dan Jumat. Dan juga untuk Family Worship nanti kita kembali hari Sabtu ini. Oke, puji nama Tuhan. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Yang masih holiday, God bless you. Supaya semuanya bisa pulang kembali ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan, jangan kasih kendor. Amin. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh ya, satu lagi saya ketinggalan sedikit pengumuman. Kalau Jumat ini Domus Gloria masih libur. Jadi kita kembali nanti di minggu pertama bulan Mei dengan format Misa Jumat pertama. Oke, thank you. God bless you all.